وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام، وإلى حضرة سلطان الأولياء الغوث الصمداني الولي القطب الرباني سيدي شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى حضرة حجة الإسلام الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، وإلى حضرة جميع علمائنا الكرام خصوصا شيخ نواوي البنتاني، لحضرة الشيخ خليل بانكالان، وحضرة الشيخ هاشم أسعري جومبang، وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم، وإلى حضرة مشايخنا خصوصا ياي روحيات ياي إلياس روحيات ياي دودung Abdul Halim روحيات Cipasung، Hadrat Yomat Tengku Toha Karawang Matu Bagus Bakri Sempurwa Buya Dimyati Banten Mama Busyairi Rawang Mertawa Majahid Abdus Salam Cirebon, wa Ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i wa Jaddi Mama Syafi'i bin Bajausin wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat minal masyriq wa ilal maghrib, khususan walidayya ghafarallahu dhunubahum wa khatayahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah jemaah Facebook rahimakumullah, pagi hari yang cerah dan berhawa cukup sejuk karena mungkin memasuki masa kemarau. Kita masih bisa mencicipi secangkir kopi, semangkok bubur, sebatang rokok. Diberikan umur yang panjang, badan yang sehat. Tiada lain, ini adalah karunia dari Allah yang patut kita syukuri. Lebih dari itu, nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah, iman dan Islam. Semoga dapat terus kita pelihara sampai akhir nafas yang penghabisan, sehingga Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ayo, terima kasih Kang Ustadz Yusuf Bakhtiar, Kang Rahmat Hidayat, ayah pun alotah Neng Yantinya di Tangerang, bejaan Yanti si Kokom segala si naon deui biah si dia bejaan di Jepangnya ya, tina haladir gitu mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ustadz Farid, Ustadz Dudung Abdus Salam, ya, ini mubalik kita dari Depok ini. Juga sahabat saya Mang Dindin Ibrahim, Sekjen MPP KAC keluarga alumni Cipasung. Terima kasih Mang. Tolong PCNU Purwakarta kasih tahu supaya ikut ngaji ya pagi-pagi. Ngopi, ngolah pikir pagi-pagi. Semuanya yang hadir pagi hari ini, teman-teman NU, teman-teman alumni Cipasung, jemaah Facebook dimanapun Anda berada, semuanya saja semoga sehat-sehat selalu ya. Wah, ini ada senior saya ini, ada apa ini, orang Kemenag ini, calon menteri agama ini. Ya, esak-esakmu.
Esamu. Terima kasih Kang. Atur nuhun doana. Doakeun uyan Kangnya. Akang didoakeun ku uyan sing jadi menteri agama. Nah, sugande ari Akang jadi menteri agama engke uyan jadi amil jadi lebe ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Abdullah bin Umar. Wa qala jeung nyariosa Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar man sahajal mazakaro anu inget ieu man khati'atan kana kasalahan kana dosa alama anu menderita ieu man biha ku ieu khati'ah fawajala mangka ngagolak minha tina khati'ah naon qalbuhu hatena man muhayyats maka bakal dihapus anhu tisikman muhayyat maka dihapus ieu dosa anhu tisikman fi ummil kitab dina umul kitab. Imam Ghazali menyampaikan apa yang disampaikan oleh Ibnu Umar, bahwa barang siapa yang mengingat dosa, mengingat kesalahan, yang dengan ingat kepada dosa itu dia merasa sakit hatinya, menderita, sampai hatinya bergejolak, sampai hatinya bergetar, maka seketika pula seluruh kesalahannya dihapus dari catatan buku. Seketika semua dosa yang ditulis oleh malaikat atid itu dihapus, diganti dengan kebaikan oleh malaikat raqib. Nah, atau umul kitab ini juga maksudnya adalah catatan induk dalam catatan besar di Lauhil Mahfuz. Maka hendaklah kita banyak mengingat-ingat dosa dan kesalahan. Mohon maaf ada gangguan teknis. Sorry. Afwan. Seperti apa yang disampaikan oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa salah satu tanda orang yang bahagia adalah orang yang selalu mengingat dosa, tidak pernah melupakan dalam ingatannya semua dosa dan kesalahan, baik secara langsung kepada Allah maupun melalui sesama manusia, sehingga ada kemauan untuk tidak mengulangi lagi terhadap dosa-dosa tersebut, dan tidak henti-hentinya kita memohon ampun kepada Allah dengan mengucapkan istighfar. Itulah tanda orang yang bahagia. Dan adapun kepada amal-amal kebaikan, dia tidak pernah mengingatnya lagi. Dia tidak pernah mengingat-ingat tahajud yang dilakukannya, puasa Senin Kamis yang sering dilakukannya, menyantuni yatim, jompo, dan lain sebagainya. Semua amal kebaikan dia lupakan. Itulah salah satu tanda orang yang akan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurut junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah lupakan dosa, tapi jangan pernah membuat dosa itu menjadi putus asa. Jangan sampai karena ingat terus akan dosa maka menimbulkan rasa putus asa. Putus asa itu justru menambah dosa. Jadi ibarat kita sedang mengendarai mobil, memang kiri dan kanan kita, depan mobil ini ada spion, ya, untuk melihat ke belakang. Artinya ingat masa lalu itu, jangan pernah melupakan sama sekali. Tetap ingat ke belakang, tapi jangan terus ingat lihat ke belakang, justru ke depan tidak pernah kita lihat. Ayo enfokan spion ternyata jeger nenggar bujur ini. Nah, oleh karenanya
memang mengingat masa lalu ini diperlukan sekali-kali saja. Supaya apa? Supaya timbul perasaan penyesalan dalam hati kita, sehingga ada niatan kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan diri kita. Ya. Nana Nuryadin. Wah, ini ada Wah Syamsul, Aang kita dari Sukabumi. Terima kasih Aang Syamsul. Nah, ya dengan Umi Ulannya, Aang dan Umi. Waduh, luar biasa. Wa yurwa anna nabiyyan minal anbiya'i adnaba kada fa wahallahu ilahi wa izzati la in udta la u'adzibannaka fa qala ya rabbi anta wa ana wa izzatika illam ta'simni la a'udanna fa asamahu Allah taala. Imam Ghazali juga meriwayatkan bahwa ada seorang nabi di antara para nabi-nabi Allah yang melakukan sebuah dosa. Ini langsung ini aznaba kaza, ditulisnya aznaba kaza, melakukan sebuah dosa. Fauhallahu ilaihi, kemudian Allah memberikan wahyu kepada nabi tersebut. Wa izzati lain udta lau adzibannaka, demi kemuliaanku, demi keagunganku, kata Allah, kalau engkau ulangi dosa itu lagi, maka akan aku siksa engkau. Akan aku cabut kenabianmu, akan aku masukkan engkau ke dalam golongan orang-orang yang rugi. Faqala, nabi tersebut menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, anta, engkau adalah Tuhanku yang maha segalanya, yang maha semau gue. Wa ana dan aku adalah hambamu yang tidak bisa melakukan apa-apa kecuali semua atas kehendakmu. Wa izzatika, demi keagunganmu ya Rabb, illam ta'simni la'udanna, kalau engkau tidak menjagaku dari dosa itu, pasti akan aku kembali. Tolong jaga ya Allah. Fa'asamahullah, maka Allah menjaganya nabi tersebut untuk melakukan dosa. Artinya memang nabi itu maksum, ya, dijaga oleh Allah untuk melakukan dosa, walaupun secara manusiawi. Nah ini jelas tulisan Imam Ghazali, aznaba kaza, melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan tentunya ya. Nah itu bukan dosa yang membuat aib, bukan, sebuah kesalahan, tetapi dengan ismah dari Allah, dengan penjagaan dari Allah, maka dia menjadi seorang yang maksum, yang terpelihara, terjaga dari semua perbuatan dosa dan kesalahan ya. Selain dari nabi dan rasul, semua manusia, hamba Allah, tidak ada yang maksum. Artinya berpotensi untuk melakukan dosa dan kesalahan. Oleh karena itu, hendaknya hati-hati. Wa yurwa, jeung diriwayatkeun naon anna rajulan, sanyana hiji lalaki, maksudna mah hiji jalma, hiji lalaki, sanes istri gitu maksudna, sa'ala naroskeun ya rajul ibna Mas'ud ka Abdullah bin Mas'ud an dzanbin tina hiji dosa, alama anu ngarasa menderita ieu rajul bihi ku dzanbin halahu min taubatin, nah keur manehna keur eta rajul teh min taubatin eta bisa diterima tobatna, fa'arada maka ngabalieur Ibnu Mas'ud anhu ti eta rajul, anhu ti eta rajul sah Ibnu Mas'ud sumata pata tuluy ngalieuq Ibnu Mas'ud ilahi ka eta rajul, balik deui paroa tuluy ningali Ibnu Mas'ud ainaihi, karena dua panona eta rajul teh tadrupani, ternyata nangis dua nana. Pakola, maka nyarios Ibnu Mas'ud, inna lil jannati samaniyata abwabin, inna lil jannati sanyanya naeta pikeun surga samaniyata abwabin, aya 8 panto, kulluha arisa kabehna eta panto tuftahu eta dibukakeun. Ieu panto watu laku jeung ditutupkeun ieu panto illa babat taubati, kecuali panto tobat.
Baina alaihi karena sanyana dina luhur panto tobat teh malakan aya malaikat muwakilan anu ngawaan muwakalan anu diwakilkeun bihi sahabihi ieu malaikat teh la yaghriku mual mukakeun ieu malaikat fa'mal maka kudu amal anjeun wala taias jeung ulah putus asa. Nah, ini riwayat seorang laki-laki pernah bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang dosa yang membuatnya menderita. Selalu diingat-ingat terus, selalu ada dalam pikirannya, apakah dosanya itu dimaafkan oleh Allah atau tidak. Pertanyaan itu disampaikan oleh orang tersebut kepada Ibnu Mas'ud. Tapi Ibnu Mas'ud tidak menjawab. Faradhu anhu. Ibnu Mas'ud tidak bahkan berpaling dari orang tersebut, tidak mau menjawab. Lalu kemudian tidak lama berselang Ibnu Mas'ud melihat orang tersebut. Setelah ditengoknya, faro'a ainihi tadruban. Aduh, ternyata orang tersebut menangis. Kedua matanya mengeluarkan air mata karena mungkin merasa bersedih diperlakukan seperti itu oleh Ibnu Mas'ud. Faqala maka Ibnu Mas'ud akhirnya menjawab, innalil jannati samaniyata abwabin. Sesungguhnya surga itu memiliki 8 pintu. Surga itu ada 8 gerbang, ya. Ada Babur Royan, ada Firdaus, ada Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa dan lain-lain. Kulluha tubtahu wa tughlaqu. Kadang-kadang semua dari surga, pintu surga itu kadang-kadang dibuka, terbuka lebar. Gerbangnya itu selalu dibuka. Tapi waktu tughlaqu juga ditutup. Ya buka tutup lah. Illa babat taubah, kecuali pintu taubat. Ada sebuah pintu surga namanya pintu taubat, babu taubat. Nah ini pintu taubat ini tidak dibuka tutup, tetapi fa inna alai malakan. Di atas pintu taubat tersebut, ya, di gerbangnya itu ada seorang malaikat yang bertugas la yaghriku, la yaghrik, yang tidak pernah menutup, terus terbuka terus pintu tobat fa'mal, maka beramalah yang banyak, wala tai'as, dan kamu gak usah putus asa begitu. Ini nasihat Ibnu Mas'ud kepada seseorang yang melakukan dosa, yang curhat kepada beliau. Jadi ada 8 pintu surga, satu diantaranya namanya Babu Taubah yang tidak pernah buka tutup, dan di atas pintu taubat tersebut ada seorang malaikat yang ditugaskan oleh Allah yang tidak pernah menutup selamanya, terbuka terus pintu itu. Nah, oleh karena itu fa'amal, beramallah yang banyak, wala tai'as, dan jangan putus asa, ya. Santai, ngopi dulu, ngopi. Ustadz Farid Mawardi, Kang Dadang Rahmat, ngopi. Kang Mus hadir, Kang Mus. Uceng mana Uceng. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tangan kanan ya. Cuma memang kalau di sana kelihatan tangan kiri, ini tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ceng. Mana Ceng ududnya Ceng? Tah. Udud. Aki Udin masih ngajar santri ya. Galih Ibnu Ramadan Uceng hadir. Alhamdulillah. Selanjutnya, wa yurwa jeung diriwayatkeun annahu kana fi bani Israil syabun abadallaha 20 sanatan
Tsumma asahu 20 sanatan. Tsumma nazara fil mir'ah fara asyib fi lihyatihi fasa'ahu. Dzalika faqala ilahi ata'tuka 20 tsumma asaituka 20 sanah fa in raja'tu ilaika ataqabbaluni fasami'a qailan yaqulu wala yura syakhsu ahabbatana fa ahbabnaka wa taraktana wa taraknaka wa asaitana fa amhalnaka wa in raja'ta ilaina qabbalnaka. Nah, riwayat lain diceritakan oleh Imam Ghazali di sini bahwasanya dulu di zaman Bani Israel, ya artinya bukan umatnya Kangjeng Nabi sekarang, ada seorang pemuda, mohon maaf, ya zamannya Nabi Musa, itu zaman umat-umat Nabi yang lain, ya pemuda itu ya umurnya puluhan tahun ya, masih termasuk pemuda. Kalau zaman sekarang pemuda itu ya kalau ukuran di NU Ansor itu 40 tahun ke bawah pemuda. Kalau sudah 40 tahun ke atas sih bukan pemuda lagi itu, pemuki itu, pemuda aki-aki ya. Fatayat misalnya itu idealnya 40 tahun ke bawah lah, maksimal 45 ya. Kalau 45 ke atas ya sudah bukan fatayat lagi, itu masuknya muslimat ya. Tapi di kita mah kadang-kadang ya udah tua juga masih senang muslimat, nggak apa-apa, yang penting jangan di PPNU aja ya. Nah, jadi memang ukurannya seperti itu. Kalau orang pemuda zaman dulu ya panjang-panjang umurnya, zaman umat Nabi yang lain mah. Seorang pemuda, seseorang di Bani Israel, seseorang sajalah, di zaman Bani Israel ini dia menyembah Allah selama 20 tahun, tidak henti-henti, siang malam terus-terusan ibadah, malamnya sholat, siangnya puasa, tidak pernah lepas dari tasbih, berzikir terus, ingat Allah. Tapi summa asahu 20 sanatan, lalu dia juga maksiat, durhaka kepada Allah selama 20 tahun. Jadi imbang ini, ibadah 20 tahun, maksiat 20 tahun. Tsumma nazara fil mir'ah, lalu suatu ketika, suatu hari dia melihat di enteng, cermin. Dia memandang dirinya di depan cermin, ngaca, bercermin ya. Para asyib filiyatihi, ternyata dia melihat di depan cermin itu, ternyata tadinya yang masih muda ya, kalau pemuda umur 20 tahunan, ibadah tambah 20 berarti 40, tambah lagi maksiat ya 20 berarti 60 tahun ya, wajar kalau sudah keluar uban di jenggotnya ya. Makanya ini jenggot saya kurun karena memang sudah ada ubannya. Nah, jadi lain jenggot di akar huntu ya. Nah, ternyata jenggotnya pemuda tadi ya, yang sudah beribadah 20 tahun kemudian maksiat 20 tahun, nah sudah beruban tuh jenggotnya. Begitu bercermin ternyata ada ubannya. Fasa'ul dzalika faqala ilahi, membuatnya kejadian tersebut ketika dia bercermin ternyata ada ubannya di jenggotnya itu, maka membuatnya putus asa. Faqala, dia berkata, ilahi ya Tuhanku, ata'tuka, aku menyembahmu 20 sanatan, 20 sanatan selama 20 tahun. Tsumma asaituka 20 sanatan, lalu aku maksiat kepadamu 20 tahun juga.
Fa in raja'tu ilaika, andai saja aku bisa kembali kepadamu, andai saja aku kembali kepadamu ya Rabb. Atuqabbiluni, apakah engkau bisa menerima aku ya Allah? Fasami'a, dari keputusasaan itu dia ucapkan, ucapannya ini ada didengar oleh Allah, maka dia mendengar seseorang yang bicara wala yura syakhsu, ya, yang tidak kelihatan wujudnya. Jadi ayat sora tanpa rupa, ada suara tanpa ada rupanya. Apakah itu? Itu adalah kentut. Ayat sorat rupaan. Nah, itu biasanya dilakukan oleh Kiai Nanang Huis, ya, Wakil SPCNU Kerawang. Ejen Kamal lah ya, Ejen Kamal. Haji Iskandar, haji yang paling mabdur di dunia dan akhirat ada. Ada Diden Kuswandi, ada Asya Maskuriah. Nah, ini Ustadz Ade Solihin. Orang Ade yang paling soleh ya Ustadz Ade Solihin. Jadi sekali lagi saya ulangi, pemuda tersebut dia merasa putus asa, lalu berdoa dalam keputusasaannya itu, aku menyembahmu 20 tahun ya Rabb, tidak henti-henti aku mengingat menyebut namamu. Setelah itu aku lupakan engkau, malah aku bergumul dalam dosa dan maksiat selama 20 tahun juga. Sekarang ternyata usiaku sudah tua ya Rabb. Apakah jika aku ingin kembali kepadamu, engkau masih menerimaku ya Allah? Maka dia mendengar suara yang tidak ada orangnya, entah siapa yang bersuara itu. Yang jelas terdengar dengan nyata, ahabbatana fa ahbabnaka wa taraktana wa taraknaka wa asaitana fa amhalnaka wa in raja'ta ilaina qabbalnaka. Wahai hambaku, engkau mencintaiku, maka aku pun mencintaimu. Engkau meninggalkanku, aku juga meninggalkanmu. Wa asaitana fa amhalnaka, ketika engkau maksiat kepadaku, engkau durhaka kepadaku, engkau berdosa kepadaku, maka aku biarkan engkau. Wa in raja'ta ilaina qabbalnaka, jika engkau ingin kembali kepadaku, pasti aku akan menerimamu, wahai hambaku. Jadi ini ada khatib, ya, ada suara yang tidak ada rupanya, memberikan kabar kepada orang tersebut yang tadinya pemuda, kemudian tidak sadar setelah dia 40 tahun, 20 tahun ibadah, 20 tahun maksiat, ternyata dia lihat di cerminnya janggutnya sudah penuh dengan uban. Keputusasaan, doa dalam keputusasaan, nyaris dia putus asa, ya, tidak sampai putus asa sebetulnya, nyaris dia putus asa, i'tiraf kepada Allah, mengakui segala dosa dan kesalahannya. Apakah jika dia mau ingin kembali kepada Allah bisa diterima atau tidak? Jawabannya ini, kapanpun engkau kembali kepadaku, pasti aku akan terima. Subhanallah. Maka jangan pernah putus asa, ya. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sekali lagi, maka maghfirah, rahmat dan pengampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan. Sebanyak apapun kesalahan yang kita perbuat, percayalah, yakinlah bahwa lautan maghfirah Allah jauh lebih banyak, lebih luas daripada dosa dan kesalahan yang kita lakukan.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji atafat ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli alaihi. Ustadz Aan Awaluddin Karangpawitan. Siap. Terima kasih Ustadz. Ngopi terus ya Ustadz ya. Sehat-sehat selalu. Ada ponakan saya nih, Neng Rohani Hani, juga ikut hadir. Terima kasih. Nih, bejaan dulur saja bejaan ya. Waruya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat ini disampaikan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabal 'abdu taballahu alaihi wa ansal hafazah ma kanu katabu min masawi amali wa ansa jawarihahu ma amilat minal khataya wa ansa makanahu minal ardi wa maqamahu minal sama liyaji'a yaumal qiyamah wa laisa syai'un minal khalqi yashhadu alaihi." Bersabda junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba bertobat, menyadari segala kesalahan, menyadari akan dosa dan kekhilapan, istighfar tiap hari, menangis tiap malam, memohon ampun kepada Allah, maka taballahu alaih, Allah menerima pengampunan, menerima ampunan dari orang tersebut. Allah menerima semua istighfarnya. Allah mengampuni segala dosa dan kesalahannya. Para malaikat hafazah yang diciptakan, yang diutus, diperintahkan Allah untuk mencatat semua amal keburukannya, maka seketika Allah lupakan, menjadikan para malaikat hafazah lupa untuk menuliskan semua amal keburukannya ketika dia beristighfar, tobat kepada Allah. Perewe pokoknya malaikat atid bagus tuh nyatet-nyatet deh amal kagorengan. Wa ansa jawari yauma amilas minal khotoya. Semua dia juga lupa terhadap malaikat hafazah ini, lupa seluruh anggota tubuh, semua yang dilakukan oleh orang tersebut, dari semua kesalahannya juga dilupakan oleh malaikat atid, oleh malaikat hafazah. Wa ansa makana minal ardi wa maqamahu minas sama, sampai juga dia lupa bahwa orang tersebut tempatnya di bumi, sementara malaikat hafazah tempatnya di langit. Yaji'a yaumal qiyamah, nanti akan datang pada hari kiamat. Walaisa syai'un minal khalqi yashhadu alaih, tidak ada seorang pun yang bisa menyaksikan itu. Jadi jika seorang hamba bertobat kepada Allah, pasti Allah menerima tobatnya dan menjadikan para malaikat pencatat amal keburukan menjadi lupa untuk menuliskan semua amal-amal yang dilakukan oleh orang tersebut dari amal-amal yang buruk, ya. Nah,
Waruya jeung diriwayatkeun deui an Aliin katampi ti Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, diterima dari junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu, bahwasanya beliau qala bersabda, maktubun haulal arsy qabla ayyukhlaqal khalqu bi arbati alafi amin. Katanya Kangjeng Nabi, maktubun haulal arsy, tertulis di sekitar arsy sana itu, qabla ayyukhlaqal khalqu, sebelum semua makhluk ini tercipta, sebelum langit dan bumi ada, sebelum iblis, malaikat, setan, manusia, seluruh binatang, makhluk-makhluk ini Allah ciptakan, itu sudah ada tulisan di sekitar aras. Ya, sekitar 4.000 tahun sebelum Allah menciptakan ini, menciptakan alam semesta ini, ada tulisan begini di sekitar aras. Inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan tsumma tada. Aku ini Tuhan, laghaffarun, yang maha pengampun. Ghaffar itu wazannya wazan fa'al. Jadi ada beberapa wazan yang maknanya segat mubalaghah, yang biasanya ini semua asmaul husna, ya, sifat-sifat Allah hampir semuanya itu menggunakan segat mubalaghah ini, wazan fa'ul, wazan fa'il, termasuk ini wazan fa'al. Aku ini maha pengampun bagi orang-orang yang mau bertobat, bagi hamba-hambaku yang menyadari akan dosa dan kesalahan, kemudian dia percaya, beriman kepada aku, beriman kepada nabi-nabi dan rasulku, percaya kepada para malaikatku, percaya akan adanya pembalasan di hari kemudian. Wa amila sholihan, lalu dia juga mau beramal soleh, bukan hanya iman. Dia lakukan sholat, puasa, zakat, berbagi dengan sesama. Dia pernah melakukan juga umroh dan haji. Dia juga menyantuni yatim, piatu dan janda-janda jompo. Summa tada. Lalu dia juga ihtada, itu ayat tolabul hidayah. Ya. Ihtida itu tolabul hidayah, artinya mencari hidayah. Hidayah ini tidak akan datang dengan sendirinya. Hidayah ini tidak akan bisa dipertahankan kalau kita tidak mau mencarinya. Di mana mencari hidayah itu? Ya di tempat pengajian, baik secara langsung di majlis-majlis ta'lim. Kalau kita tidak menjadi muta'alim, menjadi orang-orang yang belajar langsung di pondok-pondok pesantren kepada para kiai, karena kita ini sudah pada tua, maka datangilah majlis-majlis ilmu, majlis-majlis ta'lim yang diajarkan di sana ilmu tauhid, ilmu fiqih, kemudian ilmu akhlak, ilmu adab, agar kita lebih dekat dengan Allah. Tapi jangan salah, memilih majlis ta'lim juga, ya, jangan sampai diisi oleh ustadz-ustadz, mohon maaf ini, oleh ustadz-ustadz abangan, oleh ustadz-ustadz karbitan, yang baca Quran saja tidak fasihat, ya, yang jauh, yang tidak pernah belajar di pondok pesantren, jauh dari kata-kata fasihat, tajwidnya acak-acakan, makharijul hurufnya amburadul, kemudian dengan seenaknya dia menerjemahkan Al-Quran dari terjemah yang ada, yang beredar di pasaran, tanpa melihat tafsirnya, tanpa melihat asbabun nuzulnya, tanpa memperhatikan maqasidus syar'inya dan lain sebagainya. Dia tidak pernah mengetahui ulumul Quran, dia tidak pernah mengetahui ulumul tafsir, tapi dengan seenaknya dia pidato di hadapan orang banyak, ya, mencela, memaki-maki semua kelakuan yang biasa dilakukan oleh orang lain, oleh sesama muslim yang lain. Maka
ustadz tersebut majelisnya harus dijauhi, jangan pernah didekati, apalagi dijadikan guru, karena itu adalah bol mudillun, sesat dan menyesatkan. Ya, kita cari ustadz-ustadz yang bisa baca kitab, pengajian tenan cerita ngaji rutin dirinya, kitabnya Tankihul Kaol, ya nggak apa-apa. Apa kitabnya di sana? Sulam Taufik, ya kita datangin. Apa kitabnya di sana? Wah, apalagi nih kitab hikam katanya Ibnu Athaillah. Wah, ini ustadznya udah mulai kelas tinggi nih. Apa kitabnya? Ihya Ulumuddin, seperti yang diajarkan oleh guru kita Kiai Haji Ulil Absar Abdallah ya, setiap malam Jumat itu di akun Facebooknya. Baru kita datengin. Kalau ustadz abal-abal baca Quran saja nggak pas sehat, jangan didatangin ya. Yang nasrib saja nggak bisa, kaparayu kapiru kampretan umpamanya, nggak usah dijadikan guru ustadz-ustadz yang kayak begitu ya. Dijadikan guru mah Kiai Cep Heri Sarifuddin, kemudian Ustadz Bakharuddin Ahmad, Ajingan Udin, nah, itu aja udah. Aang Syamsul, Aang baru dari Sukabumi, nah itu. Kiai Haji Ai Hambali tanya, waduh, Jang Zainuddin Zae, Jang Haji hadir, atau non Jang Haji bari ngetang artos Jang Haji manya, eta kamari Haji Zae kuat keket pandanganana, dipariksa TK dokter ternyata seueur teuing ngetang acis. Luar biasa, Jang Haji Zae, haji yang paling ganteng sajohar. Hatur nuhun Jang Haji, hatur nuhun. Awas, jangan salah memilih guru ya. Cari guru yang punya sanad, punya apa namanya sambungan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya umpamanya punya guru, guru saya Ki Ilyas. Ki Ilyas gurunya punya guru namanya Ki Ruhiyat, ayahandanya sendiri. Ki Ruhiyat punya guru namanya Ki Ahmad Sobandi. Ki Ahmad Sobandi punya guru namanya Ki Mahfud Termas, Syekh Mahfud Termas. Syekh Mahfud Termas punya guru namanya Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Punya guru lagi Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Punya guru lagi terus sampai nyambung kepada guru kita Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nyambung kepada guru kita semua Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi punya guru malaikat Jibril, malaikat Jibril punya guru Allah Subhanahu wa taala. Sanad jelas. Itunya ulah ieu mati mana eta Ustaz Dudung? Boga keyakinan seperti itu. Wah ya, saya kan gurunya malaikat, saya belajar langsung dengan Allah dan Rasulullah. Waduh, ini kempluk banget ini. Man qala, siapa orang yang ngomong bahwa dia tidak punya guru, fa syaikhuhu syaitonun, maka gurunya adalah setan. Kalau ada orang guru yang langsung ada seorang yang ngomong, guru saya Allah, guru saya Kangjeng Nabi langsung, maka ketahuilah gurunya berarti setan. Tinggalkan ustadz-ustadz yang kayak begitu ya. Masih banyak ustadz-ustadz yang di kampung-kampung ngaji rotinan dengan kitab kuning dia bawa dari mulai Tijan, Ad-Daruri, Ad-Durori, Matan Tijan sampai Sapina. Kalau kitab ininya kitab-kitab kecilnya itu kitab Tauhid Jatijan, naik lagi Jauhar Tauhid, naik lagi Kifayatul Awam, naik lagi Ummul Barohin, naik lagi Hikam, naik lagi Ihya. Wah, itu udah keren tuh, top tuh Ustadz tuh ya. Ngaji cenah taklim di sana di sebuah liko. Begitu yang datang ustadznya jenggotan, di sini ada balak 2 hidung ya hitam, kemudian celananya cingkrang, udah tinggalkan. Begitu baca hadisnya belepotan, baca Qurannya saralahan, dicekelna terjemahan, wah udah tinggalkan.
Masih banyak para kiai kita ya di kampung-kampung. Saya kira di Kerawang juga, apalagi di Tasik, di Ciamis, daerah santri ya, masih banyak kiai-kiai yang masih rajin bawa kitab kuning begini, datang ke pengajian sambil bawa kitab. Itu yang harus kita jadikan guru. Jangan sembarangan cari guru zaman sekarang. Ya, banyak orang yang ngaku-ngaku ustad nage gelar nage, wah macem-macem. Kalau musim muludan, musim rajaban ya, itu spanduk, banner, bentang di mana-mana dengan hadirinah tabligh akbar dengan penceramah Kiai Haji Anu, dalam kurung ada dalam kurung Ustad Cangkurileng, kurung tutup. Aya ada yang kayak Ustad Dederuk, aya Ustad Belekok, waduh eta ngaran Ustad ampun aya jaka gledek, aya samber gledek, aya angin ribut. Aduh, tapi can pernah manggi aya Ustad gelarna hitut bau, kudu nama eta Kiai Nanang Huis tanya, kudu nama dibere gelar Ustad hitut bau. Nah, udah cari aja kiai-kiai yang itu, yang bisa baca kitab kuning ya. Walaupun terbata-bata mencari di kamus dulu, ya udah yang kita cari. Mangga Wak. Aya Wak. Aya. Dilebet Wak punten kapal itu. Wah Haji Ijuk dengan Haji Jayanya, Wah Haji Ijuk. Jag waringkas, alhamdulillah Wah Haji Ijuk. Uceng kulahek. Haji Kandar kemana? Kabur wae. Maka orang yang seperti itu, yaitu orang yang selalu mencari hidayah di tempat-tempat pengajian yang diajarkan oleh para ustadz kampung, para kiai kampung yang ilmunya mumpuni, yang pernah merasakan duduk di pesantren ya, walaupun tidak tabahur ilmunya, yang jelas dia bisa baca Tijan, baca Sapinah, baca Sulam Taufik yang sederhana saja. Nah, berarti itu guru kita karena sambungannya jelas ya. Jadikan guru. Mulai mah guru ka ustad otodidak ya. Wah, mohon maaf itu tidak masuk dalam ingatan kita. Atur nuhun Waji, doana wajinya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada besok pagi di jam yang sama ya. Mari kita sholawat rahmat. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.